Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Al-ayat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man satara aiba akhihi fid dunya satara Allahu aibahu fid dunya wal akhirah. Puji syukur pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dapat berhadir dalam pengajian rutin Muhammadiyah setiap malamnya, yang mana pada malam ini yaitu ahli baitnya adalah Pak Mansur Shah, yaitu senior kita. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabat yang telah membawa Islam, berdakwah dengan harta dan juga jiwa dan raga, pikiran, sampailah Islam kepada kita saat sekarang ini. Bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian kita malam ini yaitu sejarah tentang ayat dalam surah An-Nur, yaitu innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah satu bagian dari kamu, orang-orang mukmin pada zaman itu. La tahsabuhu syarran lakum, janganlah kamu sangka itu buruk bagimu, bal huwa khairul lakum, akan tetapi dia adalah baik untukmu. Jadi sehingga ayat ini adalah asbabun nuzulnya berkaitan dengan sejarah dituduhnya Aisyah radhiyallahu an, yaitu berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi bagaimana seorang rasul, istrinya dituduh selingkuh alias berzina. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang senang menyebarkan fitnah-fitnah, aib-aib orang-orang yang beriman, ya. Jadi itu adalah salah satu nilai kemunafikan, ya. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika pada waktu itu terjadilah peperangan. Jadi peperangan itu ada dua. Kalau ikut Nabi namanya ghazwah. Kalau enggak ikut Nabi namanya sirriyah, ya. Beliau mengirim utusan, itu namanya sirriyah. Nah, jadi beda. Apa beda ikut Nabi ghazwah? Enggak ikut Nabi sirriyah, utusan perang. Kalau ini langsung perang artinya. Nah, jadi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya beberapa orang istri. Nah, dalam riwayat itu sampai 11 orang, ya, istri Rasulullah. Ya. Jadi ini diundilah oleh Nabi pada waktu itu. Nah, ketika ingin musafir, enggak semua istri dibawa, ya kan? Kalau dibawa 4, 3, 2, kan? Bukan perang namanya, ya. Akhirnya perang apa? Perang cinta, gitu. Nah, ya, jadi ini sedikit apa, kan? Jadi ini adalah diundi. Maka kata Nabi, bagi seseorang yang punya istri lebih dari satu, apabila ingin berpergian, hendaklah diundi di antara mereka. Alhamdulillah di antara kita belum ada yang dua, ya. Alhamdulillah belum ada, kan? Kalau niat mungkin ada, Pak, ya. Masih takut-takut gitu, kan? Karena niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu terkadang lebih baik dari amalnya. Kadang, ya kan, Tuhannya poligami, kan, ketika dilaksanakan nggak sanggup, gitu kan.
Alhamdulillah kan. Jadi ibu-ibu belum ada di sini. Saya juga belum gitu kan. Pak kamu ada stand up ya? Kemudian, ya ini seluruh sedikit juga, ya, jangan diambil hati ya. Semoga jangan ditegang ya. Kemudian diundilah, jatuhlah undian kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika itu Rasulullah dengan rombongan, Aisyah ini ditaruhlah di dalam satu yaitu mobil dari kuda. Jadi mobil itu di belakangnya ada haudash. Haudash itu kalau bahasa Arabnya, bahasa kita adalah odong-odong dari kuda. Di belakangnya itu ada semacam tempat yang terlindung, nggak nampak. Ya. Orang yang mengemudi nggak nampak siapa yang dikemudi. Orang yang di dalam ini nggak melihat siapa pengemudinya. Nah, jadi itu sudah diturunkan hayat hijab, Bu ya. Sebelum itu Aisyah dan istri Nabi nggak ada yang pakai cadar kan, belum diturunkan. Tapi setelah itu diturunkanlah wajib kepada istri-istri Nabi itu mereka bercadar. Jadi sehingga nggak nampak lagi setelah diturun ayat cadar itu bagaimana wajah-wajah istri-istri Nabi dan para sahabat di Madinah pada waktu itu. Nah, jadi sehingga mereka menerapkan cadar kan pada waktu itu. Kemudian ini nggak nampak pun dilihat, nggak tahu mengenal orangnya, ya kan? Karena nggak terlihat wajahnya kan. Kita nggak membahas hukum cadar, ya. Ini tentang istri Rasulullah. Kepada istri Nabi wajib cadar, ya kan? Kepada kita dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau cantik sekali dia, Bu, wajib bercadar itu. Karena setiap orang nanti melihat dia pasti fi qulubihim maras, ya. Pasti terganggu imannya. Jadi sehingga ada seorang pemuda di zaman Umar bin Khattab, dia diasingkan oleh Umar. Karena pemuda ini banyak gadis-gadis di Madinah itu membicarakan tentang kegantengan pemuda itu, ya kan? Mungkin setengah saya ganteng gitu kan. Jadi itu Umar bin Khattab pada waktu itu kan pernah dia saya memindahkan kamu wahai pemuda bukan karena benci, tapi karena sayang kepada wanita-wanita di Madinah ini selalu asal di mana saja duduk pasti dia mengidolakanmu, ya kan? Sampai beberapa tahun baru dipulangkan lagi. Setelah nenek-nenek dia mungkin, ya kan? Nggak ada lagi yang tergoda, ya kan? Jadi naiklah di atas pelana kuda tadi, di dalam itu Aisyah dan dibawa oleh pasukan perang. Kemudian selesai peperangan, kemudian Aisyah ini terjatuhlah kalungnya. Ketika para pasukan sudah pulang, ya kan, semuanya, kemudian orang yang pelana kuda tadi nggak tahu, nggak nampak apa Aisyah sudah naik atau belum. Karena Aisyah ini termasuk istri Nabi yang bahasa kita, dia orangnya langsing, Bu ya, bukan langsung, ya kan. Jadi para istri Nabi itu sedikit makannya, ya kan. Kalau istri saya banyak makan, makanya sempat gemuk gitu kan. Jadi begitu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi istri Nabi itu sedikit makannya, banyaknya ada kalungnya disedekahkan, kan? Ada makanan di rumah yang enak dibagi ke tetangga, ya kan? Sehingga sedikit dia memakan untuk dirinya, ya kan. Jadi begitu dalam cerita ini disebutkan. Kemudian pada waktu itu pasukan sudah pulang dengan Rasulullah SAW. Aisyah tertidur karena begitu ngantuk, tertidur dia. Tergoleklah dia di situ ketika dia sudah mencari kalungnya. Kemudian dilihat nggak ada lagi pasukan tadi yang sudah pulang. Kemudian di belakang adalah namanya Safwan bin Mu'attal. Satu orang namanya Safwan bin Mu'attal. Dilihatnya Ummul Mukminin Aisyah lagi tertidur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kata aja, Bu, nggak ada dia tanya kenapa, Bu, kan nggak ada kata-kata itu. Satu kata saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian naiklah Aisyah itu ke atas kuda tersebut. Kemudian pulanglah ke Madinah. Di Madinah sudah dihembuskan kabar oleh
yaitu kepala munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, yang bahwa sudah terjadi perzinahan di antara yaitu Safwan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ayat Al-Quran belum turun, Bu, ayat tadi itu kan. Turunnya 45 hari setelah kejadian perang itu. Kemudian datanglah Mistah. Mistah ini adalah pembantu Abu Bakar Siddiq di rumahnya. Dia menceritakan cerita ini, sehingga orang munafik tadi langsung bilang, kalau udah berdua-dua itu sama Safwan apalagi itu pasti, kan gitu bukan? Jadi berzina dituduhnya, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ada hikmah di belakang cerita ini yang akan saya simpulkan beberapa pendapat ya. Kemudian pendek cerita, pulanglah Rasulullah ke rumah Aisyah. Dia sudah mendengar di luar bahwa berita tentang istrinya berzina. Rasulullah SAW orang yang sangat sabar, orang yang sangat penyayang. Kalau kita terdengar istri kita berzina, kayak mana itu ya kan? Mungkin bisa kita pancung ya kan, gitu kan? Tapi Rasulullah tidak demikian. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak mau mengambil keputusan kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah, nampaklah Aisyah, Nabi enggak senyum, tapi dia bertanya, "Kaifatiki?" Biasanya beliau memanggil Aisyah ini ya Humairah, wahai yang merah-merah pipinya, ya kan? Jadi panggilan sayang, halo say, ya kan? Sama istrinya kan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu walaupun sudah tua-tua sekali-kali panggil sayang ibu gitu kan. Jangan mama pulang gitu kan. Supaya semangat dia. Kan gitu. Walaupun waktu senyum dia sudah kayak nenek-nenek gitu kan. Bercanda gitu. Jadi ketika itu Bapak Ibu rahimakumullah, kaifatiki katanya. Biasanya ya Humairah, ya. Tapi ini katakan kaifatiki. Enggak ada bahasa yang paling apa itu ya, agak keras sedikit. Apa kabar engkau katanya kan. Enggak pakai sayang, enggak pakai Humairah. Ya. Jadi Aisyah ini terasa dia. Abu Bakar Siddiq ya, karena apa namanya hamba ataupun pembantu di rumahnya tadi menyebarkan berita itu, diputuskan kerjanya dan tidak diberi nafkah kepada dia, ya kan? Turun ayat. Jadi ini ada apa? Satu asbab banyak ayat turun dalam Al-Quranul Karim kan? Ada juga banyak sebab satu ayat turun. Ini sebabnya satu, memfitnah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak ayat turun. Yang pertama dalam surah An-Nur 8 ayat, kemudian turunlah ayat yang satu tentang Abu Bakar Siddiq, kan? Turunlah ayat kepada Abu Bakar Siddiq, yaitu dalam Al-Quranul Karim Allah menyampaikan kepada Abu Bakar yang bahwa tidak sepatutnya orang-orang yang berbuat baik untuk memutuskan silaturahim. Ya. Apakah kamu tidak menginginkan Allah mengampunkan dan menyayangimu? Sehingga Abu Bakar ketika turun ayat itu, udah saya nggak benci kepada dia katanya. Jadi begitulah sifat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu benci dia kepada yang memfitnah anaknya, anak kandungnya difitnah berzina, tapi turun ayat. Tidak sepantasnya bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan untuk tidak memberikan kepada kerabatnya, untuk tidak menyambung satu rahimnya. Apakah kamu tidak mencintai untuk Allah mengampunimu dan menyayangimu? Langsung dia minta maaf kepada Mistah. Jadi itu luar biasa, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Imannya Abu Bakar Siddiq. Kalau kita kan bukan gitu. Dia memfitnah itu paling kita kejar dia. Tiada maaf bagimu, ya kan? Sakit di siko, ya kan? Jadi begitu pemaafnya Bapak Ibu rahimakumullah ya, Abu Bakar Siddiq. Ketika turun ayat dimaafkannya langsung, dikasih lagi belanjanya. Jadi kemudian Ali bin Abi Thalib sampai dia bilang ketika itu ditanya oleh Rasul, bagaimana ya Ali pendapatmu tentang ini? Banyak perempuan lain yang berkondai. Kalau bahasa kita itu apa namanya? Enggak, yang punya apa namanya itu?
Banyak manusia lain yang makocong sih kalau sama kami kan. Jadi keluar kata-kata karena saking apanya kan. Tapi Rasulullah tidak ada keluar kata-kata apapun. Itu saja. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ketika itu turunlah ayat yang saya bacakan tadi, ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, itu hoax namanya kan. Jadi hoax itu Pak, udah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi zaman sekarang. Ya, ada berita yang kita terima dari sebelah, kirim ke WA yang lain sampai 10 ya kan. Kita sudah termasuk ahli hoax gitu kan. Kemudian hadis Nabi Imam Tirmizi, dia menghafal 1.000.000 hadis. Yang dimasukkan ke dalam Sunan Tirmizi itu hanya 1.700 hadis. 1 juta lebih hadis-hadis palsu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Yang diriwayatkan itu dipilih menjadi 1.700 hadis. Imam Bukhari dari 170.000 hadis dia hafal, yang sahih menurut dia dan syarat Bukhari hanya 4.000 saja. Ya kan? Sehingga imam seseorang imam dibuatnya lah, yaitu Imam Az-Zahabi, satu kitab hadis al-maudhu', yaitu hadis-hadis palsu, sebanyak 200.000 hadis Bapak Ibu rahimakumullah ya. Maka kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta terhadap saya, tempatnya neraka ya. Jadi tidak sama dusta kepada saya seperti berdusta kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah berita hoax itu terjadi. Sehingga turun ayat ini ketika Rasulullah SAW memuji Aisyah. Ini luar biasa Bu ya. Memuji Aisyah pada waktu itu, apa kata Aisyah? Jangan puji saya, subhanallah ya. Pujilah Allah Subhanahu wa taala yang telah yaitu melepaskan saya dari berita-berita bohong ini. Coba kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah ya. Itulah kekuatan iman seorang Ummul Mukminat, yaitu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dipuji oleh Nabi, enggak mau dia pujian Nabi ya. Allah puji, enggak perlu saya dipuji, yang melepaskan saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakalnya, imannya, sabarnya ya. Dia nangis selama 45 hari Bapak Ibu rahimakumullah. Enggak ada ya satu pun yang bisa meredakan tangisnya, yang bisa yaitu menghilangkan sedihnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala dari langit langsung Bapak Ibu rahimakumullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man satara aiba akhihi fid dunya satarallahu yubahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang membuka aib saudaranya di dunia ini, Allah pemalukan nanti di hadapan matanya sendiri. Jadi nanti itu adalah yaitu di dalam Islam Bapak Ibu rahimakumullah, tuba liman syaghala uyubahu an uyubin nas. Beruntung bagi orang-orang yang sibuk dia mengingat kekurangan dirinya sehingga tidak sempat dia menyebut-nyebut kekurangan orang lain. Itu kata-kata gitu lah, duduk badigo, apalagi di warung kopi ya, pesan kopi apa pancung si buah kan. Cari itu adalah si bulan salah, si A salah ya kan. Awak lah udang yang lain kepikiran gitu kan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dalam Al-Qur'anul Karim, hammazim masya'im binamin kan. Yaitu orang-orang yang suka mengumpat. Suka yaitu maupe Bapak Ibu rahimakumullah ya. Yaitu masya'im binamin, dia selalu kemanapun dia pergi, dia selalu mulutnya itu banyak membuka aib orang lain. Maka dalam hadis Nabi SAW, ittaqu, berhati-hatilah dengan dua, kata Nabi. Innahuma la yu'adzamani laisa bikabirin. Orang itu diazab di kuburnya bukan karena